Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai nafkah ya. Mengenai nafkah ya, sesuai pengertiannya itu sendiri, yang namanya nafkah itu merupakan sebuah kewajiban suami kepada istrinya ya, berupa pemberian baik lahir maupun batin disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan. Ya kalau misalnya bukan perkawinan ya itu berarti bukan kewajiban nafkah gitu. Misalnya Anda lagi pacaran ya, punya pacar, ya itu bukan nafkah gitu. Yang namanya nafkah itu khusus ketika pernikahan gitu. Tapi memang ada pembagian lagi namanya pembagian nafkah. Nanti akan dilanjutkan selanjutnya, akan dibahas selanjutnya. Nah, di sini kemudian syarat nafkah kepada istri, yang pertama ya terjadi akad nikah yang sah. Ketika akad nikah sah, kemudian maka itu menjadi wajib gitu. Ketika menjadi sebuah kewajiban, ada tanggungan untuk menafkahi istri. Yang namanya mungkin dalam pernikahan itu, dalam akad itu ada nama sigat taklik. Ya, sigat taklik ini berarti sumpah suami ya. Kalau misalnya enggak menafkahi misalnya selama 2 tahun atau 6 bulan, misalnya otomatis misalnya bercerai kayak gitu. Itu sigat taklik, berarti ya emang suami itu harus menafkahi istrinya. Dan di sini juga emang ya kembali lagi ya kondisi kayak gitu. Terkadang ya memang suami tak mampu menafkahi seorang istri karena sebab-sebab seperti sakit atau misalnya memang sulit pekerjaan kayak gitu. Ya si istri semoga aja ya mengerti kayak gitu kondisi suami. Kalau bisa ya bukan menuntut perceraian atau apa. Kalau bisa ya harus dipertahankan rumah tangga itu walaupun kondisi ekonomi yang sulit gitu. Bisa si istri membantu perekonomian keluarga seperti bekerja kayak gitu, nambah insyaallah. Kalau bisa seorang istri membantu suami dapat pahala lebih dari Allah. Kemudian istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, ridho gitu dengan suaminya. Kemudian istri diajak pindah tempat oleh suami jika dikehendakinya. Yang kemudian istri tersebut adalah orang yang telah dewasa. Ya, ini mungkin untuk perbedaan mengenai nafkah. Yang masih punya anak kecil itu tidak diwajibkan dinafkahin, karena misalnya anak kecil mungkin belum bisa namanya melakukan hubungan biologis gitu, belum diperbolehkan. Sehingga ketika belum ada hubungan suami istri, maka diperbolehkan untuk belum menafkahi. Kemudian istri patuh ya, taat suaminya. Berarti kalau misalnya nusyuz, tidak diwajibkan seorang suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian ya pembagian nafkah di sini ya, ada pembagian nafkah itu sendiri ya. Pertama di sini ada nafkah untuk diri sendiri ya. Nafkah diri sendiri misalnya Anda sudah kerja misalnya tapi masih sendiri gitu, buat bayar kos, buat bayar cicilan motor, buat bayar kuliah, misalnya udah kerja terus kuliah. Nah itu berarti nafkah untuk diri sendiri gitu, untuk pembiayaan diri sendiri. Kemudian ada nafkah kepada istri dan anak. Yang nafkah kepada istri dan anak yaitu tadi pernikahan itu sendiri, khusus mengenai anak gitu. Batasannya sampai mana? Ya kalau mengenai batasan anak sebenarnya nafkah sampai dia balik gitu. Ya berarti perkiraan 17 tahun. Tapi apakah lebih dari itu boleh? Ya silakan saja. Jadi lihat kondisi si anaknya saja gitu. Kalau misalnya ya terkadang mungkin sudah 20 tahun masih dinafkahin sama bapaknya gitu. Ya silakan, mungkin karena
ada kondisi kuliah gitu sehingga dia belum bisa bekerja. Ya kalau bisa si orang tua atau ayahnya bisa menafkahin sampai dia mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Lalu kemudian nafkah kepada kerabat, berarti misalnya Anda punya saudara, misalnya orang tua Anda sudah meninggal gitu, sudah wafat, kedua-duanya misalnya gak ada yang nafkahin, Anda sudah bekerja, terus Anda punya saudara, ya itu berarti kewajiban Anda untuk menafkahi kerabat Anda, saudara Anda. Ya nafkahin itu diutamakan yang dekat-dekat dulu. Misalnya Anda punya adik, ya diutamakan adiknya dulu. Itu. Kemudian lanjut mengenai nafkah kepada benda. Nafkah kepada benda ini misalnya Anda punya kambing, punya ayam, punya kelinci atau punya sapi, ikan, ya pokoknya hewan peliharaan kayak gitu ya. Itu juga termasuk nafkah gitu, nafkah kepada hewan. Yaitu karena itu pilihan Anda, ya Anda harus memeliharanya dengan baik dan benar, dan juga memberikan nafkah, yaitu memberikan pakan atau makanan supaya tidak kelaparan gitu. So, misalnya benda-benda seperti motor atau mobil juga itu ya bisa dibilang nafkah. Ya nafkah ini berarti perawatan, misalnya kalau misalnya rusak ke bengkel, ya dicuci, di steam kayak gitu, itu juga merupakan nafkah terhadap benda gitu. Ya di sini ada hal-hal yang menggugurkan nafkah sendiri, yaitu pertama nusyuz. Nusyuz ini berarti ketika seorang istri itu tidak taat kepada suaminya karena sebab-sebab syariat, ya tanpa sebab syariat ya, maksudnya tanpa sebab syariat, misalnya ya tanpa sebab, misal kalau misalnya si istri membangkang karena ya suaminya tukang mabuk, atau si suaminya maksudnya menyuruh mabuk atau misalnya menyuruh berzina. Ya kadang emang banyak sekarang suami-suami itu malah memperjualkan beli istrinya gitu, yaitu apakah diam saja, ya ditolak gitu, karena itu bukan sebuah ketaatan, ya tidak sesuai syariat, sebuah kemungkaran gitu. Nah itu boleh menolak, itu bukan nusyuz namanya. Yang nusyuz itu ya menolak karena sebab-sebab yang tidak menolak karena tidak ada alasan syariat gitu. Kemudian lanjut ya usia, di sini tadi sudah dijelaskan, misalnya ketika masih anak kecil, masih anak-anak, misalnya suaminya sudah dewasa, ya suami berarti sebenarnya belum berkewajiban memberi nafkah kepada si anak kecil tersebut. Maksudnya istrinya masih kecil, karena si istrinya itu belum bisa melakukan persenggamaan atau berhubungan intim atau ya berhubungan badan dengan si suaminya gitu. Ketika boleh dinafkahin ya ketika ya sudah mampu gitu berhubungan badan. Tapi apakah ketika masih usia gitu gak boleh dinafkahin? Ya boleh kayak gitu. Ini jadi jangan berpikir kaku, misalnya mentang-mentang misalnya belum bisa disenggamain ya emang gak wajib dinafkahin, ya boleh saja gitu dinafkahin, bisa nafkahin anak tersebut gitu. Bisa jadi kan mungkin dia masih sekolah, butuh pembiayaan gitu. Ya kemudian ibadah di sini ya berarti kalau misalnya ketika si istrinya berihram atau misalnya berihram tanpa izin gitu, itu juga intinya nusyuz juga gitu. Si istri ibadah, misalnya ibadahnya tuh tanpa izin dari suaminya. Misalnya izin puasa, maksudnya puasanya bukan puasa wajib ya, dia tidak minta izin, ya si suami berhak untuk tidak memberikan nafkah kepada si istrinya
tidak ada izin. Kemudian ya iddah di sini ya misalnya iddah roj'i ya, iddah roj'i yang dimana talaknya itu karena talak si istri nusyuz gitu, si istri nusyuz kemudian talak. Nah sebenarnya namanya talak roj'i, si suami wajib menafkahi gitu. Tapi ketika talaknya itu karena nusyuz, ya si suami tidak wajib untuk menafkahi istrinya. Ya itu saja mungkin pembahasan untuk sekarang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.